Ya, salam jumpa anak-anak, halo. Bertemu lagi dengan Paman Sam di acara Anak Kreatif ini. Nah, Paman Sam episode yang lalu sudah memberikan karya-karya kreatif pada anak-anak. Sekarang Paman Sam akan kembali menceritakan sebuah kisah dari kumpulan cerita Abu Nawas. Nah, ini anak-anak harus mencermati, mendengar dengan seksama apa yang dibacakan oleh Paman Sam. Sehingga apa? Sehingga anak-anak mengetahui bagaimana cara membaca cerita, bagaimana cara membaca dongeng. Walaupun sekarang Paman Sam hanya membaca, tidak mendongeng, memperagakan gerak tubuh, gerak tangan, gerak kepala dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Paman Sam hanya bercerita, tetapi setidak-tidaknya anak-anak, kalian harus tahu tokoh-tokoh yang diceritakan dalam buku cerita tersebut. Misalnya ada dua tokoh, maka supaya pendengar jelas membedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, maka suaranya dibedakan. Mungkin yang satu suaranya besar, yang satu suaranya kecil, atau yang satu suaranya pelan, atau yang satu suaranya lirih. Nah, itu harus dibedakan dari tokoh-tokoh yang ada dalam buku cerita. Kemudian ada intonasi anak-anak. Intonasi itu adalah irama tinggi rendahnya saat membaca, tinggi rendahnya apa yang ada dalam tanda baca sebuah kalimat. Nah, itu karena akan mempengaruhi bagaimana penjiwaan dari bacaan itu sendiri, dan itu akan gampang dimengerti anak-anak oleh pendengarnya. Begitu pula kalian kalau membaca harus tahu mana koma, mana titik, mana tanda tanya, mana tanda seru, harus bisa membedakan. Nah, nanti kalian kalau sudah dewasa atau SD kelas 5, 6 begitu, 4 atau 4, 5, 6 begitu, sudah cukup mengerti tentang bagaimana tanda baca di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Paman Sam akan membacakan cerita serial Abu Nawas dengan judul Raja Dijadikan Budak. Waduh, Raja Dijadikan Budak, ini bagaimana ya? Biasanya budak itu adalah dari kalangan rakyat jelata. Nah, kali ini raja yang akan dijadikan budak. Kira-kira tipu muslihat apa yang dilakukan oleh si Abu Nawas, tukang bermuslihat, bertipu muslihat, tukang yang akalnya banyak, cerdik, pandai, tetapi juga tidak menjerumuskan, tetapi selalu memberikan pelajaran-pelajaran dari kecerdikan dan kepandaiannya. Begini, raja dijadikan budak. Anak-anak, kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Nah, maksudnya Abu Nawas tidak bisa memberitahu raja keadaan rakyatnya, keadaan negaranya, atau keadaan kerajaannya, atau keadaan keluarga di Abu Nawas. Tidak bisa menceritakan, tetapi harus menunjukkan dengan bukti, menunjukkan dengan kenyataan yang ada. Nah, inilah awal dari Raja Dijadikan Budak. Abu Nawas tidak hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek
jual beli budak. Nah, di masyarakat itu masih terjadi jual beli budak. Nah, akhirnya Abu Nawas punya gagasan, punya inisiatif. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Nah, sekarang ganti Abu Nawas akan mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, "Baginda Raja, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." Nah, tentu saja Paduka Raja Harun al-Rasyid bertanya-tanya, tumben Abu Nawas mengatakan seperti itu. Maka dikatakanlah oleh Baginda Raja, "Ada apa, wahai Abu Nawas? Apa yang terjadi, wahai Abu Nawas?" Tanya Baginda langsung, tertarik dengan permintaan cerita Abu Nawas tadi. Abu Nawas menjawab, "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. Harun al-Rasyid berpikir, "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas, sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi Baginda, bagaimana kelanjutannya? Ketika si Abu Nawas mengatakan tetapi bagaimana, titik-titik. Nah, jangan kemana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Nah, tadi sudah bercerita tentang bagaimana Abu Nawas menghadap Baginda Harun al-Rasyid dengan rencana Abu Nawas akan menjual Baginda Raja dijadikan budak. Nah, tadi sudah ada dialog, ada omong-omongan antara Baginda Raja dan Abu Nawas. Tadi sampai di Abu Nawas mengatakan, tetapi Baginda, tanya kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Baginda Harun al-Rasyid semakin penasaran. Tetapi apa? Tanya Baginda tak sabar. Begini Baginda Raja, bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Maka karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Berdua mereka berangkat, masing-masing mengendarai kudanya masing-masing. Harun al-Rasyid membawa kuda, si Abu Nawas juga membawa kuda. Tetapi sampai di tengah jalan, Abu Nawas meminta pada Baginda Raja, Baginda Raja, kita tidak boleh memakai kuda. Nanti orang-orang akan curiga.
bukankah rakyat jelata tidak pernah kemana-mana menunggang kuda? Oh iya ya, benar. Kalau begitu, kuda ini kita simpan saja, kita sembunyikan di balik pohon yang besar itu. Ya, ya. Akhirnya kudanya ditaruh di balik pohon yang besar. Kemudian setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara anak-anak, Abu Nawas menemui seorang Badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Wah, ini sudah tipu muslihatnya sudah kelihatan anak-anak. Baginda Raja disuruh berhenti berteduh di pohon yang rindang. Lalu Abu Nawas menemui orang Badui yang biasa menjual budak. Ditemuilah si orang Badui itu untuk melihat calon budak, tetapi tidak dari dekat anak-anak, dari kejauhan. Nah, Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Alasannya begitu, dilihat dari jauhan, alasannya Abu Nawas tidak tega melihat temannya sendiri dijual, jadi harus dari kejauhan. Nah, setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Wah, cocok. Sepertinya budak itu badannya tegap, tubuhnya tinggi. Pastilah dia adalah seorang budak yang kuat. Nah, pikirnya dari orang Badui tadi. Akhirnya Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Siapa kira-kira yang ada di bawah pohon rindang itu? Yang ada di bawah pohon rindang adalah Baginda Raja Harun al-Rashid. Tetapi kali itu sudah dibeli oleh orang Badui atas tipu muslihat dari Abu Nawas. Wah, setelah ada perjanjian, tanda tangan, maka Abu Nawas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Wah, akhirnya pergi, tidak tahu bagaimana sang Baginda Raja menunggu di bawah pohon rindang itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Dia tetap menunggu di sini dengan bertopang dagu. Karena lama sekali ditinggal Abu Nawas tidak datang-datang, dia tetap setia menunggu. Baginda Raja belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. Orang lain itu adalah Badui tadi, orang Badui tadi. Serta-merta anak-anak, ketika si orang Badui itu sudah dekat di Baginda Raja dengan bertopang dagu, si orang Badui itu berkata, "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Waduh, tentu saja sang Baginda Raja menjadi kaget. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menemani Paman Sam di acara Anak Kreatif ini. Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif. Paman Sam akan melanjutkan cerita
dengan judul Raja Dijadikan Budak. Nah itu tadi sudah terwujud anak-anak tipu muslihat dari Abu Nawas. Raja dijual kepada orang Badui tanpa sepengetahuan daripada si baginda Raja Harun al-Rasyid. Wah, ketika sudah datang itu tadi, orang Badui mengatakan, "Aku adalah tuanmu sekarang." Kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Dijawablah oleh sang baginda raja, "Apa maksud perkataanmu tadi?" Tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. Wah, kaget juga si baginda Harun al-Rasyid. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tadi. Maka berkatalah sang baginda raja, "Tahukah kamu siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak tadi, orang Badui tadi. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Wah, baginda Raja Harun al-Rasyid langsung saja diseret ke rumahnya, dibawa ke belakang rumah, langsung dipegangi sebuah parang dan kayu. Nah, lalu Harun al-Rasyid harus membelah kayu milik penjual budak tadi, pembeli budak tadi. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Wah, ternyata tumpukan kayunya banyak anak-anak, harus dibelah oleh sang baginda Harun al-Rasyid. Wah, begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, Sultan Harun al-Rasyid ragu-ragu juga. Tetapi orang Badui itu menghardiknya dan segera menyuruh baginda Harun al-Rasyid, "Ayo, kerjakan." Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Penjual budak ini marah terhadap baginda Harun al-Rasyid. Karena apa? Karena baginda Harun al-Rasyid ketika membelah kayu, parangnya yang dipakai adalah parang yang tumpul, bagian yang tumpul, bukan yang tajam. Tentu saja membuat marah si penjual budak. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam baginda Raja Harun al-Rasyid ketika sudah mengetahui sendiri, mengalami sendiri bagaimana membelah kayu yang begitu besar dan harus dengan kepandaian tersendiri. Jika tidak, ya seperti nasibnya itu tadi, membelah kayu dengan bagian yang tumpul. Di bagian yang tajam pun juga masih belum bisa. Si Badui langsung menatap baginda Harun al-Rasyid.
dengan pandangan heran, dan lama-lama ia menjadi marah. Ia merasa rugi, barusan membeli budak yang bodoh. Dikiranya budak yang gagah perkasa, tubuhnya tinggi, tetapi dia bodoh. Hei, cukup semua ini, aku tak tahan, katanya si Baginda Raja. Hei, Badui, langsung saja marah si Baginda Raja. Cukup, semua ini aku tak tahan lagi. Wah, tentu saja si orang Badui marah juga mendengar perlawanan dari Baginda Raja. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku, kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Nah, itulah cerita bagaimana raja dijadikan budak yang dijual oleh Abu Nawas. Nah, itulah cerita Abu Nawas episode kali ini. Mudah-mudahan di episode depan Paman Sam bisa menemani anak-anak lagi dengan karya-karya kreatif atau cerita-cerita yang menarik lagi. Yang penting Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.